Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, Bunda Maria dan amat terpuji, sebab daripadamu telah terbit sang surya keadilan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Adapun kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunda Yesus bertunangan dengan Yosef, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yosef, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yosef mempertimbangkan niat itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yosef, putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan Nabi. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Berbahagialah orang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali ada peristiwa kelahiran apa saja, entah itu manusia maupun hal-hal yang lain, itu ada suatu pengharapan yang baru. Kalau ada kelahiran seorang anak, pasti dari orang tuanya mempunyai harapan-harapan supaya anaknya ini akan bisa berhasil dengan baik. Orang tua sering menatang anaknya. Kalau laki-laki ada yang diharapkan menjadi imam, kalau perempuan ada yang diharapkan jadi suster, ada yang diharapkan jadi dokter, ada yang diharapkan jadi bapak insinyur dan sebagainya. Tapi ketika ada kelahiran, bahwa ada suatu pengharapan bagi keluarga itu. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pula berkaitan dengan kelahiran paroki ini, paroki Santa Maria. Ya,
persisnya kapan paroki ini diresmikan sebagai paroki, ya data masih dicari persisnya kapan. Namun berkaitan dengan penamaan gereja di paroki ini itu sudah mulai tahun 1964 dan namanya bukan hanya Santa Maria, namanya adalah Santa Peran Maria Bunda Allah. Ini nama asli yang diberikan oleh Bapak Uskup dan memang kemudian disingkat Santa Maria. Awal dari paroki ini ada romo yang masih hidup, ada para saksi sejarah yang sekarang ini masih juga berada di tengah-tengah kita. Maka beberapa minggu sebelum hari berparoki ini menggali umat yang masih mempunyai pengalaman-pengalaman awal untuk berdirinya paroki Santa Maria ini. Maka ditulis dalam sebuah buku, nanti saudara-saudara akan dibagi, walaupun belum sempurna, tapi sudah mulai dibukukan bagaimana sejarah ini bermula. Yang dulunya adalah cabang dari paroki Santo Yusuf. Di sini dulu terkenal adalah paroki cabang, ya. Kemudian ya lama-lama menjadi paroki yang bukan cabang, yang paroki sungguhan, ya. Kemudian juga kalau kita melihat sejarah perkembangan umat, memang dari tahun ke tahun berbeda. Karena dari paroki Santo Yusuf memberikan stasinya itu tidak ketika pada waktu diresmikan menjadi paroki. Ya, ada yang baru beberapa tahun setelah itu, kemudian ada yang setelah beberapa tahun lagi diserahkan kepada Santa Maria. Nah, baru kira-kira ya tahun 76 ya mulai lengkap stasi yang dulu misalnya Rejoso ini ada naungan masih dilayani oleh paroki Santo Yusuf, kemudian dilayani oleh paroki Santa Maria, termasuk Wonogadi, termasuk juga stasi yang lain. Dan ini Bapak Ibu yang terkasih, berkaitan dengan suatu kelahiran baru di paroki ini. Ternyata dari tahun ke tahun bertumbuhlah umat yang ada di sini. Maka mempunyai pengharapan yang sungguh-sungguh. Sensus pada tahun 2015 jumlah umat Santa Maria ini sekitar 3.016 jiwa. Ya. Jadi tidak sampai 4.000. Kalau koleknya kecil ya lumrah ya. Karena memang tidak 4.000 ya. Jadi sensus yang terakhir sudah didata kurang lebih 3.015 jiwa. Ada 1.125 KK sekitar begitu. Ya, jadi tidak terlalu banyak. Tapi bahwa dari tahun ke tahun menurut pengamatan dari Bapak Ibu sekalian di paroki ini, ya semakin umat semakin mulai sadar bahwa menjadi anggota gereja yang ambil bagian dalam karya pelayanan. Maka ada yang menjadi ketua lingkungan, pengurus lingkungan, ketua wilayah dan pengurusnya, kemudian ketua-ketua seksi, dewan paroki, BGKP, semua ambil bagian dalam memajukan paroki ini dengan sekuat tenaga, mau mengikuti arah dasar Keuskupan Surabaya. Oleh karena itu saya ya pada kesempatan ini meminta kepada para pengurus gereja,
Kalau Anda sudah mengatakan iya, Anda semua yang menjadi pengurus gereja bertanggung jawab untuk menjadi pelayan gereja. Ya, artinya adalah juga merencanakan program-program, kegiatan-kegiatan yang di paroki. Anda mempertanggungjawabkan semuanya. Ini kalau Anda adalah menyadari ketika Anda dipilih dan ya sebagai pengurus gereja. Jadi para pengurus gereja, saya mengharapkan setelah saya ini semakin bersemangat dalam mengurusi umat, ya, menggembalakan umat bersama pastor paroki, supaya semakin bertumbuh. Yang awalnya dari kelahiran yang hanya sedikit, yang hanya kecil, sekarang mulai berkembang dan banyak juga kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Maka saya minta tolong kepada para pengurus gereja untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai. Nah, ini hal yang perlu menurut saya, ini pesan saya terakhir di paroki ini untuk pengurus gereja, ya. Baik itu yang mengurus di lingkungan, di wilayah, dewan paroki, harian, BGKP, di semua lini dalam pelayanan ini, saya mengharapkan setelah saya menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih, jadi harapannya dengan kelahiran baru ini, dengan selalu mengulangi hari berparoki adalah menimba semangat kembali. Bagaimana seperti Maria yang pada awal mendapat panggilan, yang mengatakan, iya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut sabdamu. Ini yang dia katakan. Maka Maria adalah terus menerus setia pada apa yang dijanjikan pada awalnya. Terjadilah menurut sabdamu. Maria konsekuen. Maka saya mengharapkan juga Bapak Ibu yang ada di paroki ini, yang berlindung kepada Santa Perawan Maria ini, juga selalu konsekuen dalam apa saja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hal yang kedua, bacaan hari ini, Yosef ketika mendengar sabda Allah, Yosef tidak komentar apa-apa. Maria ketika mendengar sabda Allah adalah berkomentar, aku ini hamba Tuhan, siap untuk diutus. Yosef pada Injil hari ini ketika mendapat kabar gembira dari malaikat Tuhan tidak berkomentar. Artinya apa yang dikatakan Allah sungguh-sungguh dimasukkan di dalam hati dan kemudian dilaksanakan. Santo Yosef adalah orang yang tidak banyak bicara, tetapi banyak melakukan dalam membantu karya keselamatan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, nah, pada hari ini adalah pada hari Minggu Kitab Suci. Sabda Allah selalu berbicara kepada Anda sekalian. Anda barangkali mendengar, barangkali juga seperti Santo Yosef, setelah mendengar, merenungkan, kemudian menyimpan dalam hati. Ada juga yang seperti Maria, ketika mendengar kemudian siap untuk melaksanakan tugas pelayanan. Pada hari Minggu Kitab Suci ini, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Maria, kita belajar dari Yosef, adalah yang selalu membuka telinga dan membuka hatinya untuk mendengarkan sabda Allah, sehingga sungguh-sungguh ambil bagian dalam karya keselamatan ini. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga ada penggantian pejabat paroki dari Romo Paroki. Saya 4 tahun berkarya di paroki ini dan berakhir pada hari ini, ya, akan melanjutkan tugas-tugas pelayanan selanjutnya. Pada kesempatan ini akan ada juga acara serah terima jabatan. Bapak Ibu sebagai umat yang menyaksikan peristiwa ini, mari kita mendukung
dengan gembala yang baru. Apa yang sudah Anda miliki, Anda juga komunikasikan kepada gembala yang baru, supaya paroki ini jadi harapannya adalah bisa terus bertumbuh, terus bisa semakin hari semakin menjadi paroki yang bisa mewujudkan cita-cita bersama ini, yaitu menjadi umat yang beriman kepada Kristus yang mendalam, umat yang siap untuk menjadi pelayan, umat yang hidupnya rukun, guyup satu sama lain, dan akhirnya mau menjadi pelayan bagi yang lain. Maka pada kesempatan ini, kepada Bapak Ibu yang terkasih, mungkin selama saya bersama-sama dengan Anda dalam mengelola paroki ini, masih banyak hal yang belum dilaksanakan, banyak hal yang belum katakan menjadi harapan kita tercapai. Maka saya pada kesempatan ini mengajak kepada seluruh umat, apa yang menjadi harapan cita-cita umat paroki ini semakin hari dapat semakin sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jadi pada kesempatan ini mari kita dengan kelahiran baru kita sungguh-sungguh mempunyai semangat baru untuk menjadi pelayan bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.